Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini kita mau berbagi tips perawatan mesin motor. Kebetulan ini yang mau kita rawat mesinnya motor blade. Sebenarnya sama aja semua motor. Cuman ini kebetulan ini aja. Jadi kita mau ngasih tips merawat motor. Ya servis ringan, servis kecil-kecilan. Oke, langsung aja apa aja yang perlu kita rawat. Yang pertama pasti tentang ini oli mesin. Jadi oli mesin ini sangat penting bagi motor karena salah satu fungsi oli selain untuk melumasi semua komponen motor yang di mesin, dia juga berfungsi untuk mendinginkan di motor PP ini. Itu juga ya juga meredam. Jadi alangkah baiknya kalau sudah 2500 kilo sampai 3000 lah, itu kalau bisa ganti olinya. Atau kalau misalkan pemakaiannya jarang, ya maksimal 3 bulan ganti, karena namanya oli itu juga ada bahan kimianya. Seperti kita minyak goreng kalau kita pakai terus itu juga nggak bagus, nggak baik. Makin lama dia akan menghitam, mengental, dan sudah berkurang fungsinya. Jadi saran kita 2500 atau 3000 kilo gantilah. Jangan pengen ngirit tapi nanti malah habis banyak. Pokoknya itu 2500 sampai 3000 atau 3 bulan lah maksimal. Oke, langsung aja. Ini pertama kita siapkan kunci shock 17. Nah, kalau di motor Honda ini di sini letaknya kunci baut pembuangan oli. Jadi 17 itu standarnya. Kadang sudah ada yang dirubah itu sampai 19, tapi standarnya 17. Kalau yang di sebelahnya itu ada baut 14. Itu adalah tensioner kamrat. Jadi jangan salah buka ya. Jadi yang sini yang kunci 17 untuk buka oli. Pertama, oke, langsung aja kendorkan ya. Siapkan tambungannya juga. Nih, kita bikin dari trigen kita lubangi atau apalah, yang penting bisa buat nampung. Nanti kita lihat. Nah, nih terlihat hitam dan ini sudah sangat lama nih. Kita buka tutupnya yang di atas. Jadi begini Mas Bro, sedikit ngasih tips ya. Jadi kalau saya itu rutin bikin gini catatan sendiri. Jadi ini misalkan contohnya motor Lexi tanggal 22 Agustus 2021 dia ganti oli mesin dan oli kardan, kilometernya 15.571. Jadi saya catat. Nanti kira-kira kalau sudah sekitar 2500 atau 3000 kilo, nanti kita cek. Itu kita ganti oli kalau misalkan udah lewat situ, atau ya lebih 3 bulan maksimal. Biarpun ini yang kurang, biarpun cuma 2000 tetap kita ganti. Jadi saya bikin catatan kayak gini seperti mobil teman-teman. Itu mobil itu servis berkala, salah satunya kayak gini. Ini untuk tips aja, memudahkan kita catat. Terus sambil menunggu olinya netes, kita cek yang lain. Oh ya, ini ada sedikit tips nih teman-teman. Ini tentang coil nih ya. Jadi bagusnya kita isolasi di sini dari atas. Ini sampai sini, ya kan? Nah, kelihatan. Ini tujuannya untuk apa?
Salah satunya kita kalau melewati genangan air waktu hujan banjir itu air tidak masuk celah-celah ini salah satu yang menyebabkan motor mogok. Tapi kalau misalkan kita isolasi ini sedikit mengurangi resiko air masuk, jadi nggak gampang mogok. Terus kalau lewat genangan itu usahakan di belakangnya mobil, jadi pas di belakang bannya kita ikutin mobilnya itu, insya Allah. Kalau cuman satu ban lah, satu lutut orang dewasa, insya Allah bisa terabas. Ini salah satu yang penting. Terus sama sini apa namanya ini, filter karbu ini usahakan filternya terpasang standar aja, terpasang. Oke, itu salah satu tipsnya. Oke, yang kedua, yang pertama kita sudah ini mau ganti oli, kita kuras, kita tunggu aja, biarkan. Kedua kita cek businya, kita cek perawatan rutin teman-teman, servis ringan, kacang. Kita lihat, nah ini apakah businya kotor atau apa. Jadi busi yang bagus, pembakaran motor yang bagus itu di businya sini warnanya coklat kemerahan. Kalau hitam gini berarti ya boros ini. Kalau putih itu terlalu irit, ini termasuk boros, hitam gini. Tapi nggak apa-apa, nggak usah kita bongkar karbunya karena nggak terlalu basah juga. Yang penting nggak berebut, nggak apa. Yang pasti kalau pembakaran sempurna warnanya coklat merah bata gitu, itu seteran semuanya pas. Nah, mengingatkan lagi ini teman-teman, kalau misalkan motor bawaan, businya ini bawaan motor, kalau sudah umurnya ya 3 tahun sampai 5 tahun, biarpun belum mati businya, lebih baik ya diganti. Terus yang ini mas, yang lama disimpan aja, taruh di jok, ya kan, siapa tahu nanti di tengah jalan bisa bantu orang, apa-apa. Jadi jangan sampai nunggu mati businya, sekitar 3 atau 4 tahun atau 5 tahun ganti aja. Yang ini yang lama apa namanya, kita simpan. Kita lanjutkan, kita cek karena karbon tidak ada masalah, dia nggak berebut, nggak bocor, nggak rembes. Kita lanjutkan yang ini. Nah, ini filter. Bentar, cari posisi dulu. Nah, ini kita buka. Nah, kita buka. Sini kita lihat, ini sudah diganti filternya. Jadi ini dikasih busa biasa. Jadi ini dipotongnya yang kertas karton tuh, dibuangnya, harus diganti busa biasa. Nggak apa-apa. Nah, di sini tampak kotor. Ini seperti kemasukan air. Jadi ini putih-putih, dia adalah apa namanya, uap oli atau uap bensin yang bercampur dengan air, jadinya putih ini. Ini di sini ketahuan, bisa dilihat. Nih,
kelihatan. Nah, kelihatan. Kayak apa ya? Oke, lanjut, langsung kita bersihkan aja. Kayak lap aja, kita lap. Ini salah satu penyebab tadi dia sempat di apa namanya ini, lubang-lubang filter. Gunakan gini openg main panjang. Ini kita lap juga. Bagi teman-teman yang sudah punya kompresor, bisa semprot pakai kompresor. Bagi yang belum punya, ya pakai pompa aja. Tidak ada pompa ya, ditiup-tiup aja, dilap-lap lah. Gimana nggak punya? Ini juga. Nah, filternya tepuk-tepuk tuh. Nggak kotor kan? Oke, cukup. Nggak usah bongkar karbu karena nggak ada masalah di karbu. Oke, lanjut kita rakit. Nah, sudah bersih. Ini yang sangat sering terlewatkan atau jarang disentuh adalah filter karbu. Itu kenapa ada campur air tadi, itu biasanya dari air hujan, tetesan atau melewati genangan air. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ganti oli sudah, busi sudah kita copot, sudah cek filter. Oke, kembali lagi di sini. Kalau olinya sudah selesai netesnya, ya sudah terkuras lah. Kita tutup. Mas, nggak disemprot mas. Kalau punya kompresor disemprot. Kalau nggak ada pakai pompa. Kalau nggak ada terpaksa, nggak apa-apa. Ini sudah bersih. Intinya kan kita menguras olinya, ganti yang baru. Oke, kita pasang lagi. Pasangnya ke kanan atau berlawanan jarum jam. Tadi kalau bukanya ke kiri. Oke, ini jadi ini diputar. Seret. Nah, ini kalau kita kencangin, kalau buka tadi gini. Cukupnya. Terserah teman-teman mau pakai oli apa, nggak perlu oli mahal, biar oli murah, tapi yang penting kita rutin. Itu sangat lebih bagus daripada pakai oli mahal tapi jarang ganti oli. Oke, untuk ini adalah 800 ml atau 0,8. Tapi
tapi disesuaikan spek motornya. Kalau motor baru pakai yang bagus, lebih baik. Tapi kalau kembali lagi kalau nggak ada uang ya apa-apa yang murah. Oke, nanti kita isi. Udah, gunakan corong sini biar nggak tumpah. Tuang sedikit-sedikit, pelan-pelan ya, biar nggak tumpah, sayang tumpah. Selanjutnya kita tutup. Searah jarum jam. Kencangkan pakai tang dikit aja. Set. Nah. Oke. Kita singkirkan dulu ini olinya, oli bekas. Nih lihat teman-teman, ngomong hitam gitu kan, lama sudah. Oke. Ini kita mau ngetes ini tadi. Ini adalah besi yang lama. Nah, kenapa nggak saya tes dari tadi? Karena tadi kita baru nguras oli. Nanti ada yang protes nggak ada olinya, nyalakan. Kalau takut kesetrum pakai kain teman-teman. Nyalakan kontaknya. Sini kita lihat. Kelihatan teman-teman? Masih? Oke, ya sudah mulai lemah, cuman masih bisa. Langkah bagusnya kita ganti yang baru. Oke, mereknya apa aja terserah selera. Kalau untuk ini motor blade atau karisma itu sama. Apa gambarnya nih? Nah, dia ininya panjang. Kalau Grand Supra lama atau Star itu pendek dia ini ya, jadi jangan salah pilih. Oke, segini dia, kurang lebih segini pendek. Jadi untuk Grand Supra yang lama, Supra lama, Star, Prima pendek-pendek. Mulai Karisma, Blade, Supra X yang baru itu tinggi dia, panjang. Oke ya, terserah. Pokoknya saran kita kalau busi biarpun bawaan dari pabrik dia emang lebih tahan. Jadi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lebih baik diganti. Seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Nah, ini yang lama. Kita bisa simpan, ini taruh di jok. Siapa tahu di tengah jalan bermanfaat, ada orang yang mogok. Ya, kita ganti. Mau dites dulu. Oke. Perbedaannya. Ini nih. Oke, kelihatan. Nah, pasang. Oke, kita tes apakah nyala. Bismillah. Oke, langsung nyala. Mantap. Jadi teman-teman, ada tips tadi kita servis ringan ya untuk perawatan motor. Jadi yang pertama ini ganti oli rutin. Jangan lupa bikin catatan kayak gini ya. Contoh next ini ya. Contoh, jadi nanti tanggal, misalkan tanggal berapa, terus ganti oli mesin motor ini, kilometernya catat di speedo. Oke, gitu nanti ketahuan. Kalau misalkan kilometernya belum sampai 2500 atau 3000 kilo,
kita lihat di tanggalnya. Kalau sudah 3 bulan ganti aja, itu lebih bagus. Yang kedua, ini tadi masalah busi ya. Kalau sudah 3 tahun 4 atau 5 tahun ganti aja businya. Busi yang lama bisa kita simpan, terus nanti siapa tahu bermanfaat untuk orang lain. Terus ini jangan lupa pasang isolasi sampai ini biarin ketutup. Ini kan ada kabel sama cok businya, nah di bagian ini tutup, jadi biar nggak gampang kemasukan air. Terus yang ketiga itu tadi, kalau nggak ada masalah di karbu nggak usah dibongkar. Saran kita nggak berbet, nggak netes, nggak rembes, pokoknya nggak ada masalah karbu, nggak usah diapa-apain. Sayang bautnya kalau dibongkar terus bautnya malah segel. Kita cek biasa rutin. Jangan lupa filternya tadi ya, filternya dicek, itu jarang, kita sering kelupaan, kadang males. Oke, begitu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.